khalfa sabri asya'u jamilatun tuntadharu. Di balik kesabaran ada hal-hal indah menanti kita. Maka istiqomahlah dengan penuh kesabaran. Kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat akan menanti kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin min syarri nafasih wa min syarri hasidin idza la ilaha illallah wa bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas la ilaha illallah wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu ibarik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika asqal anbiya'i. Assalamu alaika asfal asfiya'i. Assalamu alaika asqal anbiya'i. Assalamu alaika min rabbis sama'i. Assalamu alaika daiman ila Assalamu alaika Ahmadu ya Habibi. Assalamu alaika Toha ya Habibi. Assalamu alaika ya miskuwatibu. Assalamu alaika ya mahiyatunubi. Assalamu alaika ya al-gharibi. Assalamu alaika Ahmadu ya Muhammad. Assalamu alaika Taha ya Mumajjad. Assalamu alaika ya Kafawama.
Assalamu alaika ya hasanan tafarrad. Assalamu alaika ya jalil qurub. Assalamu alaika ya khairul anami. Assalamu alaika ya Assalamu alaika ya nurul zalami. Assalamu alaika ya kullal maqami. Assalamu alaika ya dzal mu'jizati. Assalamu alaika ya dzal bayyinati. Assalamu alaika ya hadil hudati. Assalamu alaika ya nurul munsali. Assalamu alaika ya hasanas sifati. Assalamu alaik maulai maulai alaika ya dzal mauhibati. Alaika ya ruknas salahi. Assalamu alaika maulai maulai alaika ya rabbas samai. Assalamu alaika ya Zainal Milahi. Assalamu alaik maulai maulai alaika ya da'il falahi. Assalamu alaika ya nurus sabahi. Assalamu alaika maulai maulai alaika ya najmal falahi. Assalamu alaika ya tau'al basairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaika ya basairi. Assalamu alaika ya alim mafakhiri. Assalamu alaikum. Alaika ya
mafal khiri. Assalamu alaika ya bahron dakhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaika ya Assalamu alaikum على المقدم للإمامة على المشفع في القيامة على المضلل بالغمامة على المتواجب الكرامة على الخلاصة من تهامة على المباشر بالسلامة على محمد الرسول على النبي الأبي البطول عليك يا وجه الجميل على الخليفة منك فينا أبي بكر مبين الجاهدين وكذا عمر ولي الصالحين وذو نورين راسنا سكينا وكذاك علي السامي يقينا وكذا الحسنين خير العالمين السلام على أصحابك أجمعين وآلك كل والتابعين وتابعهم وتابع تابعين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadda qatilati adrikni ya Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah il azim subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanaka wa ta'ala wa sallallahu nafsika falakal hamdu taruhal awwalin wa sallallahu alaihi wa sallam wa balagha rasulul habibul karim ana min al-adab wasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyyata wa salama wa janzihi anna afdal ma jajaitan nabiyina an ummati wa atihi alwasilata wal fadilata wa syarafa darajatal aliyata rafi'ah wa basmu maqama mahmud alladhi adda ya arhamar rahim. Allahumma ij'alna wa iyyahum yas taujibu syafa'ata wa yartajibihi minallahi rahmata walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin linnahil qawiyy ij'alna min khiyaril ummati wasturna bidailil hurmati wa harusna qad fi zumrati wasta'amil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahina mustamsikina bi ta'atihi wal mahabbati wa amitna ala sunnatihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu may yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu may yanziluha warhamna bihi yauma yastaf'i'u bihil khalaiqu fatarhamuha. Allahumma inna qad hadarta qira'atan maulidi kal karim wa afid alaina bi barakatihi li basil jiwat takrim wa asakina bi jawarihi fi darin naim wa na'imna fi jannati bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadan nabiyil mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musa'ifan wa bawwi'na minal jannati ghurafa warzuqna bijahi indaka qabula wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyikal mukhtar wali athhar ashabi wa ashabihi al akhyar kaffir anna dhunuba wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il mukhawifi wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna yasiri a'malina fil i'lani wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar. Ilahi tamim ni'ma alaina wa wafiqna li syukri kama baqina adikna barda afqa wal awafiq wa hawwin kulla matlubin alaina fa inna la nu'awwilu fi muhimmin ala ma bina wala ma qad laqina ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa kunta lana qamina wa salli ala rasulika kulli hinin Muhammadin min nabi zakil amina kadza ali wa ashabil kirami wa mawalahum wat tabi'ina ya Allah Allah ya Allah irhamil mu'minin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا الله يا الله إرحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله إرحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنصر القبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Amin ya Allah ya Rabbal alamin da'wa fi subhanaka wa ta'ala fi salam wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa baligh maqam materi ayat 69, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang percaya dan orang-orang mereka itu teman yang sebaik-baik. Teruslah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pembacaan salawat seorang beres, mudah-mudahan menjadi wasilah kita dimasukkan kepada jadikan umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu. Dan mudah-mudahan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menginjak ke materi berikutnya, itu masih sambungan dari minggu kemarin. Di acara di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ketika kita menjelaskan apa cerita kisah tentang Rasulullah SAW, itu tidak akan ada habisnya. Karena saking banyaknya. Seandainya ranting-ranting menjadi pulpennya, pena, lautan menjadi tintanya, daun-daun menjadi kertasnya untuk menuliskan semua tentang Nabi, itu tidak akan cukup. Karena kenapa? Karena begitu luar biasa Rasulullah SAW. Karena untuk kesempatan tahun ini kita rangkum menjadi 3 fase, 3 bagian. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama kemarin kita menjelaskan masalah sedikit tentang kelahiran kanjeng Nabi, terus disambung dengan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kemarin banyak mukjizatnya dan masih banyak sebelum mukjizatnya. Nah, poin yang terpenting adalah yang kedua adalah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu setelah kita tahu mengenalkan Rasul ke Allah kepada Rasulullah, bagaimana caranya kita melakukan supaya bisa mahabbah, mencintai. Dan terakhir, nanti kita akan, insya Allah mudah-mudahan ada waktunya, kita akan menceritakan kisah tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas sangat istimewa, luar biasa. Rasulullah itu kalau kita meninggal itu sebuah kepastian. Kalau Rasulullah sebuah pilihan. Satu, diperintah Malikul Maut. Siapa yang Malikul Maut? Ijrail. Nanti kita panjangnya di depan. Diperintah Allah Subhanahu wa taala, Ijrail, kamu silahkan datang kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Jika beliau mengizinkan menyabut nyawa, maka cabut nyawanya. Tapi jika tidak diizinkan, balik kembali. Balik. Nah, itu pilihan. Singkat cerita, datanglah ke rumah Rasulullah dengan menyerupai orang Bedawi. Ya, mengetuk pintu, salam.
Satu kali dibuka oleh Siti Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Gitu. Ditanya, Rasulullah sedang sibuk, memang pada waktu itu Rasulullah sedang sakit. Kedua kali didengar dan ketiga kali mengucapkan salam didengar oleh Rasulullah. Fatimah siapa itu? Dijelaskan orang Badawi yang segala macamnya. Ternyata Rasulullah sudah tahu. Itu adalah makhluk Allah yang akan memporak-porandakan semua tujuan kita, yang akan mencerai-beraikan semua urusan kita, yang akan menjadikan rumah-rumah kita sepi, yang akan menjadikan yatim anak-anak kita. Oh, Siti Fatimah paham. Ternyata itu malaikat maut. Akhirnya disuruh masuk malaikat maut datang. Dengan salam, ditanya, datang ke sini tujuan silaturahmi atau mencabut nyawa? Dijawab oleh malaikat, pertama niat silaturahmi dan kedua niat untuk menyambut nyawa baginda. Itu pun kalau diizinkan. Kata-kata istimewa kan? Orang kumaha? Dipek-prek jadinya. Iya kena. Nah, itulah. Nah, itulah. Oke lah, panjang lebar lah gitu. Insyaallah. Nah, kita akan membicarakan masalah kemarin masalah mujizat Rasulullah SAW sangat istimewa, sangat luar biasa. Tidak bisa dipikirkan oleh akal, karena yang mujizat tentunya mesti akal pandai. Nah, yang jadi permasalahan kita hanya mendengar cerita, ya, tidak pernah bertatap muka langsung dengan Rasulullah. Ayo itu berlangsung dia, gitu. Satu zaman dengan Rasulullah, tidak pernah satu zaman dengan Rasulullah. Gitu. Tidak pernah berada di majlis bareng-bareng dengan Rasulullah. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, untuk umat-umat yang memang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah bertatap muka dengan Rasul. Rasul menyediakan satu fasilitas untuk nanti bisa bersama-sama dengan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kira-kira, ya, barang Rasulullah, ya, di surganya Allah. Nah, itu ada sebuah fasilitas. Mana fasilitasnya? Tadi itu An-Nisa surat An-Nisa ayat wa may yutillah la wa rasul. Buka itu, wa may yutillah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, wa may yutillah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kuncinya. Satu. Terus faulaika ma'alladzina amallahu, maka mereka akan disandingkan bersama-sama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Siapa? Yaitu para nabiin, wasiddiqina, para siddiqin, wasyuhada dan syuhada, wasolih dan orang soleh. Dan mereka itu yang 4 atau 5? 4 orang golongan tersebut adalah hasuna ulai rafiqa, teman yang terbaik. Teman yang terbaik. Nah, teman baik tidak, ya, dia kena. Nah, jadi alhasil, memayutilah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan para nabi, bersama dengan para shodiqin, syuhada dan solihin. Hasilnya kata Rasul, kalau ingin bersama-sama denganku, maka cukup taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, taat aku mak, kalah dia. Terus, ayat ini merupakan motivasi agar rajin melakukan taat dengan janji akan dengan makhluk yang paling mulia dan paling agung derajat. nah, ayat ini memang memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah targhib. Nanti Nabi Bita supaya kita lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti akan diberi pahala bisa bersama-sama dengan orang-orang yang paling mulia
derajatnya. Siapa yang paling mulia derajatnya? Nah, tadi terus baca. Yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Nah, 4 golongan. Pertama, nabi. 2, itu 4. Nah, akan disatukan bertemu dengan orang-orang yang tinggi derajatnya. Bayangkan kurang bayang. Contoh, di satu pertemuan akbar, hadirlah di sana para presiden dan menteri. Dan kita sebagai rakyat biasa dipersilahkan duduk di samping Pak Presiden, istimewa tuh. Sakit itu presiden. Ini disandingkan dengan makhluk yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa tuh. Hayang tuh, ente bukunya tadi itu ya. Nah, terus. Ayat ini merupakan keterangan bagi kata dan menjadi hal keterangan darinya atau dari damir. Domir. Terus. Mereka terbagi ke dalam bidang dan Allah menyuruh seluruh umat manusia agar tidak meninggalkan mereka. Mereka adalah satu para nabi yang memperoleh kesempurnaan dan amal, yang melampaui batas kesempurnaan sampai ke tingkat penyempurnaan. Nah, 4 golongan itu semuanya juga berbentuk semua juga makhluk Allah, manusia, tapi bukan manusia biasa. Nah, iya, kita mulai mengenal siapa nabi, apa nabi itu, apa sodikin, suhada, solihin, ya. Nah, dijelaskan dalam di sini, dijelaskan yang pertama yaitu para nabi. Para nabi itu yaitu manusia yang diberi ilmu dan amal melampaui batas kesempurnaan. Melampaui batas kesempurnaan di atas tinggi, luhur lebih tinggi dari kesempurnaan. Maka disebut para nabi. Pemimpinnya para nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah boro-boro nyampe samudera tentunya. Terus. Dua, para pemimpin yang jiwa-jiwa mereka kadang-kadang naik dengan melalui jenjang-jenjang teori, argumentasi dan ayat-ayat, dan kadang-kadang juga naik dengan melalui tangga-tangga penyucian jiwa, latihan-latihan kerohanian sampai ke tingkat makrifat, sehingga mereka mengetahui hakikat segala sesuatu dan memberitahukannya secara hakiki. Nah, yang kedua yaitu sodikin, yaitu mempunyai jenjang-jenjang, ya, sehingga naik jenjangnya ada dengan cara teori dan metode-metode, sehingga mendapatlah menjadilah mereka pangkat makrifat yang tinggi, ya, mengetahui sesuatu yang hakiki yang sebenarnya. Nah, terus. 3, para syuhada yang karena keinginan mereka untuk melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam memenangkan kebenaran agama Allah. Benar-benar taat bersungguh-sungguh untuk memenangkan agama Allah Subhanahu, selalu membela agama Allah. Ya, terus. 4, orang-orang soleh yang menghabiskan umur mereka dalam taat kepada Allah dan membelanjakan harta mereka demi keridhoannya. Lalu orang soleh itu menghabiskan semua umurnya, semua waktu 24 jamnya untuk taat kepada Allah. Dan ketika mempunyai uang selalu diberikan untuk ke jalan ibadah kepada Allah Subhanahu. Soleh-soleh acan ternyatanya. Ya Allah, ya, soleh itu 24 jam itu digunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Ketika mempunyai harta selalu digunakan untuk jalan untuk keridhaan Allah. Nah, itu berarti orang-orang 4 golongan orang tersebut adalah orang-orang yang mulia. Terus. Dan mereka adalah teman yang baik-baiknya. Terus. Kalimat ini mengandung makna ta'ajub, kagum. Kata dibaca nasab dengan
tos. Diriwayatkan. Tak boleh baca lah. Diriwayatkan Nabi SAW yang artinya barang siapa yang membaca sholawat untuk 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, Allah Ta'ala akan memberinya rasa aman dari ketakutan terbesar pada hari kiamat, dan dia akan berada bersama-sama mereka yang sudah dinikmati oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi dan siddiq. Man shalla alaihi syaratan idza asbaha wa syaratan idza amsa. Amanallahu ta'ala. Barang siapa yang membaca sholawat pada waktu pagi 10 kali, pada waktu sore 10 kali, maka akan diberi keamanan dari nanti hari kiamat. Mau diberi kagetnya itu. Wakana ma'aladin dan akan disatukan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan Allah SWT, yaitu nabi dan sodiki. Nah, cukup dengan membaca pertama targhib bulan, membaca sholawat pagi 10, sore 10 kali, aman di hari kiamat dan nanti akan bersama dengan para nabi dan para sodiki. Ya, gampang apa itu 10 kali? Ya. Macamnya gampang ya. Ngalakonan luar biasa. Nah, itu isep 10 kali, sore 10 kali. Tapi sholat atau lain sholat namanya kodoko atau sholat naon beres. Itunya eta akan bersama dengan disatukan dengan para nabi. Terus adalah penjelasan tentang mereka yang dianugerahi nikmat. Adapun sebab disebutkannya kebersamaan dengan para nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam, padahal pembicaraan ini adalah menerangkan tentang hukum ketaatan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah karena disebutkannya mereka di dalam sebab turunnya ayat ini. Di samping sebagai isyarat bahwa ketaatan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berarti harus pula taat kepada nabi-nabi yang lain, karena syariat Nabi kita memuat pula syariat-syariat mereka. Nah, tidak berubah dengan perubahan masa. Di dalam kata minan nabiyyin, para nabi, bukan hanya kita sebagai umat Islam, bukan hanya iman kepada Rasulullah SAW, kita juga harus iman kepada nabi, semua para yang wajib para nabi. Rasul kan 315 ya, nabi 124.000. Nah, yang wajib diketahui, baca bareng. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aiban, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengetahui. Untung ada 5 ya. Untuk 115 sedang ya. Itu ya. 25 kadang-kadang ngomong ya. Itu. Terus yang dimaksud dengan kebersamaan di sini bukan berada pada satu derajat yang dan bukan juga berarti bersekutu secara mutlak dalam di surga. Namun maksudnya adalah bahwa mereka sama-sama berada di dalam surga. nah, dalam arti Sodikin sudah jelas, Solihin sudah jelaskan, menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nanti bersekutu dengan Nabi, bukan secara mutlak ya. Itu nada. Intinya nanti sama-sama berada di surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Dari sahabat Anas bin Malik bahwa dia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan salah seorang bekas budak yang bernama Sauban. Dia sangat mencintai Rasulullah dan tidak sabar
kulitnya agak kurus dan wajahnya menampakkan warna kesedihan yang sangat. Maka Rasulullah menanyakan tentang keadaan itu. Sauban menjawab, "Ya Rasul, saya tidak menderita suatu penyakit apapun. Hanya saja bila saya tidak melihat baginda, saya merasakannya. Kemudian saya bertemu dengan baginda, kemudian saya teringat akan hari kiamat. Lalu saya merasa khawatir, jangan-jangan saya tidak bisa lagi melihat baginda di sana. Karena saya tahu bahwa baginda akan diangkat bersama dengan para nabi lainnya. Seandainya saya dimasukkan ke dalam surga juga, tentu tempat saya berada di bawah tempat baginda. Dan seandainya saya tidak masuk surga, maka tentu saya tidak akan melihat baginda lagi selama-lamanya. Maka bagaimana nanti keadaan saya? Maka turunlah ayat, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya dari Tos. Nah, ini menjelaskan asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah tadinya. Itu sebabnya dari kisah seorang budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sauban. Pada Sauban itu seorang budak yang sangat cinta, sangat mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu waktu berpisah dengan Rasulullah, sehingga ketika kecintaan yang sangat besar, kecintaan yang sangat berat terus kepada Rasulullah, hanya berpisah beberapa saat, muka merona, muka galaunya, badan kurus kering, menjadi kurusnya. Karena kenapa? Ditanya Rasulullah, kenapa wajahmu berubah? Kenapa tubuhmu menjadi kurus? Enggak apa-apa. Sahabat menjawab, tidak ada apa-apa Rasul. Hanya saja saya tidak kuat berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sehingga sahabat berpikir, bagaimana nanti kelak di akhirat, ketika nanti pastinya seandainya saya ada di surga, Rasul pasti nanti ke surga dengan para nabi. Pasti jauh jeung sahabatnya. Apalagi kalau saya ada di neraka, maka otomatis selama-lamanya tidak akan bertemu. Maka turunlah ayat yang tadi, ketika ingin bersama-sama dengan kami, kata Rasulullah, cukup taat kepada dan Allah. Ya. Nah, cinta luar biasa, udah tuh. Rasa mahabbah, rasa cinta. Ingat, cinta itu pekerjaan fisik apa pekerjaan hati? Hati. Cinta. Jadi karena dengan kecintaan yang sangat luar biasa, berpisahnya dengan Rasulullah sehingga membuat badan kurus, sehingga membuat muka berubah, ya, karena bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mun urang mah kabogoh kitunya, ngagalah gitu. Nah, kan bagaimana Sauban kan bisa bertemu dulu dengan Rasulullah. Kita kan tidak bertemu. Cukup alihkan kepada sholawat. Contoh, salah satunya, contoh, seseorang atau salah satu dari kita merasa sedih, gelisah, galau, badan kurus ketika tidak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Timbul rasa rindu dan kangen luar biasa. Itu cinta. Cek musim teh kieu. Ya Allah, cenah ieu awak garing awak kudu can maca sholawat ka Rasulullah. Ya Allah. Ya ieu bajing gitu. Contohna kan kita. Itu contohna nya. Urang cuek wae maca sholawatnya henteu. Ieu buktikan. Gitu. Ditanya gitu. Mang, kenapa? Kok gelisah amat can maca sholawat ka nya. Itulah. Jadi cinta kan, cinta makan sesuatu hal yang amal hati kan, nangka jelaskan di depan terus. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, barang siapa mencintai Allah, maka dia akan memperbanyak zikirullah kita, dan buahnya adalah bahwa Allah akan mengizinkannya dengan rahmat dan ampunan-ampunannya, serta memasukkannya ke dalam surga bersama-sama para nabi dan walinya, dan memuliakan dengan melihat jamalnya. Nah, terus selanjutnya. Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya.
Katanya, barang siapa yang taat mencintai, barang siapa yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya itu lo memperbanyak zikir, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu, pang utama zikir lah itu la ilaha illallah di dalam lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masukkan ke dalam hati, berhenti lisan, hati Allah, 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 Allah. Di semua hembusan napas kita adalah apa? Allah, 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 ya. Menjadi masalah orang sampai dikira sampai kali. Allah, Allah, ya Allah. Jadi kena. Nah, apa pahala dan ganjarannya? Yang pertama, apa pahala dan ganjarannya? Akan mengingatnya dengan rahmat dan ampunannya. Akan mengingat, itu loh, akan mengingatnya dengan rahmat dan ampunannya. Diingat oleh Allah Subhanahu istimewa. Makhluk Allah itu triliunan mau hitung. Salah satu orang yang diingat contohnya kita, luar biasa, ya, luar biasa. Benar tuh? Bayangkan di sebuah acara yang hadir jutaan orang, ya, salah satu pembicara berbicara atau salah satu narasumber berbicara dan narasumber tersebut selalu nyebut nama kita, istimewa tuh. Allah. Contohnya detik-detiknya gitu. Contoh kecilnya gitu. Kita diingat oleh Allah Subhanahu. Orang ingat tuh, kerdikir kita ingat, ya. Kita itu kerdikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat tuh? Kerdikirnya kita ingat tuh kalau kerdikir, ya. Terdikir. Nah, itulah. Ya. Dan akan bermasukkan ke dalam surga bersama para nabi dan wali. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa melihat jamalnya. Istimewanya. Cukup memperbanyak zikir kepada Afdhalul dzikir, ya. Zikir. Nah, paling bagus zikir baca Quran, ya. Zikir baca Quran, ya. Zikir. Quran tadi itu ya. Tadi 1 tahun seberapa kali tamatna? Ya Allah. Ya. Hayang nu kitu asup surga. Ya Allah, ya. Nah, itulah. Terus Dan barang siapa mencintai Nabi SAW, dia akan memperbanyak baca salawat. Dan buahnya adalah dia akan memperoleh syafaat beliau dan akan menemani beliau di dalam surga. Bukti cinta. Demikian disebutkan di dalam kitab Jami. Sogir. Bukti cinta kepada Rasulullah yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dimasukkan menemani surga menemani Rasulullah SAW. Satu syafaat masuk dengan ke surga dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbanyak baca sholawat. Nah, kok tadi menjelaskan cuma 10 pagi 10 itu mengambil bita ngerti tuh, ya, ngambil bita helan, ya, dia kena targib. Nah, nanti sudah sering membaca sholawat, sudah memang hobi membaca sholawat. Dituliskan hobi membaca sholawat luar biasanya. Gitu. Nah, nanti akan disebutkan barang siapa yang terbanyak siapa yang terbanyak membaca sholawat itu adalah akan mendapat syafaatnya dan menemani Rasulullah SAW di surga. Air ratingnya ya, orang kebagian sama ya. Ya, gaji sekian miliar, sekian tuh ya. Orang di mana? 10 kadang hente. Ya Allah. Ya, itu. Nah, itu makanya memperbanyak selawat gitu. Nah, dari itu. Pan tadi cukup 10. Biasa ya. Di Allah heula 10 heula ada. Iya kan. Nah, itu langsung ribuan ya. Lamun dijelaskan gitu mah langsung barang siapa yang membaca sholat 1 juta. Enggeus-enggeusnya. Itu. Enggak pengamat. 10 bahelan ya. Ke tamadi 10 iya. Tamadi 10 deui. Nah, iya. Setiap beda 10 tambah 10. 10. Beda 10 tambah 10 atau geus. Terus Dari sahabat sabdanya artinya barang siapa mencintai aku maka dia telah mencintai dan siapa yang mencintai dia akan berada bersama
Nah, ketika Rasul, apakah cukup baca salawat cina masuk surga? Ayat berikut, hadis berikutnya, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani karena ma'ifil, barang siapa yang mencintai sunnahku. Nah, maka dia sama dengan mencintaiku. Dan barang siapa mencintai, maka dia akan bareng bersama-sama denganku di surga. Nah, mulai kena sunnah nulain dari salat doa. Nah, sunnah nulain salat sodakoh contohnya itu salat sunnah terus berbakti kepada orang tua dan segala macam kan lah. Nah, itu kok gitu dengan beratan kene bae cenanya. Itu sok kaya ngeunah bae. Dan bahasanya man ahabba, barang siapa cinta, bukan mengerjakan. Bukan hanya mengerjakan, tapi cinta. Beda tapi cinta dengan mengerjakan. Contoh, kita sholat sunnah, mengerjakan sholat sunnah 2. Osok, muntika berangan, yang menjeng bundai. Tadi itu ya. Sholat 2, mengerjakan dengan cinta. Beda tuh. Mengerjakan, kalau mengerjakan ada sesuatu dorongan. Contoh, aduh, sholat duha ingin mendapatkan rezeki. Ya sama karakayang. Cinta itu, cinta itu, ketika cinta itu, bayang ya, ketika kehilangan, ketika jauh darinya, selalu ada kerinduan dan kangen. Ya, gitu kan? Ya, ketika dia jauh tidak ada memikirkan ngalamun, ya segala macamnya. Kunaon, can salat duha, iya ya Allah. Astagfirullah. Rindu dengan salat duha. Rindu dengan sunnah Nabi. Kumaha rindu ah? Ya Allah, ya. Itu. Ya. Ibaratnya gila, anu boga pemajikan, yang punya istri, yang punya anak, yang punya jomblo pakai boga gitu ya. Tadinya contoh mun boga tadinya ada rasa kangen, rindu ya. Tinggal pindahkeun bae ka dinya ya. Kangennya kepada rindunya kepada anak sama gak rindunya kepada membaca sholawat. Ya gitu. Cinta. Cinta besar tuh, Joy. Bisa galau cinta teh bae. Gitu. Bet kalamu. Cak Andra kayak udah kalau kieu. Kunaon ya? Can sodakoh ieu ya Allah. Ya Allah nya. Kurang gerengan kayak usaha heula urang sodakoh. Gitu. Sebaik itu. Cinta bahasana ya, bukan mengerjakan. Bukan hanya mengerjakan, mencintai. Mencintai itu lebih daripada butuh. Benar enggak? Lebih dari butuh. Dikejar cinta gitu, ha? Ya Allah. Ya. Nah itu. Orang cinta pakai paksa. Bukan kabutuh baik kena. Iya kan. Kata cinta itu dalam. Betul enggak? Luar biasa. Istimewa sih namanya. Tadi itu ya. Bisa tuh ya. Mindahkan rasa cinta ka dinya. Ya Allah. Memindahkan rasa cinta. Ya. Nah, contoh ada seorang ibu jauh dengan anaknya. Merasa sedih, selalu menangis, selalu memikirkan keadaan anaknya dan segala macam. Gitu. Cukup pindahkan rasa itu kepada sholawat. Ya, gitu. Merasa sedih, merasa kesepian, merasa sendiri, merasa ketakutan ketika tidak membaca. Istimewa teh mun kitu nya. Luar biasa. Urang kumaha? Ya, ya Allah. Ya cinta bahasana kan? Gitu. Ya Allah. Cinta lainnya ya. Nah, ternyata surga mahalnya, sangat ya, itulah. Makanya orang-orang yang mempunyai amal yang soleh, orang-orang yang punya amal yang banyak, orang-orang soleh dan segala macam, mereka pun mengatakan, ilahi lastulil firdausi ala, saya tidak pantas masuk surga. Hari iya nggak ahli surga nak, ya Allah. Iya kena ngaji tilok, sholat sakadaek, yang saya masuk surga, ya Allah. Iya kena. Terus mencintai sepenuh hati ya kepada Rasulullah SAW ketika ingin bersama-sama dengan Rasulullah. Salah satunya dengan melakukan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak sholat. Sunnah Rasul banyak tuh. Kawin sunnah ya.
Enggak lah, memperbanyak ya, memperbanyak mencintai sunnahnya dan memperbanyak baca sholawat akan bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya cinta sih ya, nah istimewa kan, bukan mengerjakan aja. Seperti sholat, bukannya kerjakan tapi dirikanlah sholat. Lebih berat ya. Itu. Seperti itulah, bukan hanya melaksanakan tapi mencintai. Contoh dalam bab sedekah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan hartanya, tidak pernah menyisakan hartanya sebelum dia tidur. Ya kan? Sampai satu waktu ketika memang lupa, ada beberapa dirham mungkin, dinar yang tidak disodakohkan, pagi-pagi subuh langsung bangkit, diambillah uang tersebut langsung disodakohkan. Ya, orang kumaha jeung engke. Jangan kayak orang mah isukan ya sugar ya betul. Nah, sunnah. Dan itu pun harus dibarengi dengan rasa cinta ya. Gitu. Terus sesuai dengan sabda saya dia akan banyak menyebutnya diriwayatkan di dalam kitab Al-Firdaus. man ahabba syai'an aksaru min dzikri. Barang siapa mencintai sesuatu akan selalu sering banyak menyebutnya. Benar tidak? Ya, sesuatu pindah jadi kita tanya. Itu ingat baik tadinya mau makan teringat dirimu. Mau minum ingat baik. Ingat maca sholawat maksudnya kemana jingnya? Ingat baik maca sholawat ya Allah sampai kaki itunya. Terus Al-Baihaqi meriwayatkan dari Masjid Surah Al-Jauhani bahwa dia berkata seorang laki-laki dari Bud'ah menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat kita? Kitanya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa baginda adalah Allah. Dan saya melaksanakannya salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan sholat pada malam hari, serta menunaikan zakat termasuk golongan manakah saya? Terus. Rasulullah SAW menjawab, barang siapa meninggalkan dunia dalam keadaan melakukan semuanya tadi, maka dia akan berada bersama-sama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Lalu beliau menegakkan jari-jarinya sepanjang dia tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, ibu bapak, karena orang yang berbuat durhaka kepada kedua ibu bapaknya jauh dari rahmat Allah yang Maha Kasih. Ingat gak? Seorang perempuan dijamin masuk surga dengan 3 hal. Pertama, melakukan sholat 5 waktu yang fardunya, itu khusus sunatan. Ya, tadi ya. Terus puasa bulan Ramadan. 3, taat kepada suami masuk surga. Untuk laki-laki ini dijelaskan. Nah, pertama yaitu menyaksikan iman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dijelaskan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, terus melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan sholat malamnya, ya, sholat penting, serta menunaikan zakat. Terakhir, tidak durhaka kepada orang tua. Masuk ya, sabar berarti, sabar hitung. Iman kepada Allah dan Rasulnya 2, Allah dan Rasulnya anggap 2. Terus melaksanakan sholat, terus puasa di bulan Ramadan, terus sholat malam, terus zakat bakti kepada ya 7. Nah itu 7 laksanakan itu, maka itu akan bersama-sama dengan para nabiin dan sodikin, dijamin ngan taatna kami berarti ya kami bener kan. Itu ya Allah, makanya aku naon laki-laki selalu dikasih beban yang berat daripada perempuan 3, laki-laki berapa tadi 7 kan bebannya ya. Nah, jadi simpulnya gitu kan, itu laki-laki itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, terus melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa pada Ramadan, sholat malam, zakat,
taat, berbakti kepada orang tua. Ada tidak maksud simpulnya itu kan ya? Itu maksud simpulnya. Maka itu akan dimasukkan kepada akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para nabi dan shodiqin. Saya tuh ya atau mohon ya. Itu lamun gampang matu surga kabeh. Yang diikeun. Nah, jadi alhasil mencintai Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Melebihi cinta kepada yang lain. Ada cinta orang saya kemana? Kakarak bayaran 100.000 yang mulu dan mungsang mangsing yang segala macamnya. Bayaran itu mana cinta nanya dia kena. Itunya dia kena. Jadi minimal gitu lah cinta tuh. Cinta, bahasa cinta maka harus dia ya. Itu selalu ada kekhawatiran, ada rasa kekangan, ada rasa risau dan segala macamnya. Ketika tidak menyebutkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun mengingatnya, mau makan mengingatnya, ya Allah, salawat lah, gampang lain lah, ya, dia kena aja lain mah, sudah mulai kan luar biasanya, dia kena. Makanya semua itu harus dibarengi dengan kesabaran, harus dibarengi dengan istiqomah lain sekali wungkul, karena di balang kaidah menekan khalfa sabri asya'u jamilatun tuntadharu. Di balik kesabaran ada hal-hal indah menanti kita. Maka istiqomahlah dengan penuh kesabaran. Kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat akan menanti kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah.